Gadis kecil, kamu telah mempermainkanku kali ini. Penatua Huang menarik napas dalam-dalam untuk menekan amarah yang membara di hatinya. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Karena itu aku akan melepaskanmu kali ini. Feier, ayo kita pergi." Guru Oyun tersenyum ketika dia melihat bahwa Penatua Huang dan putrinya akan mencoba pergi. Dia berkata, "Penatua Huang, karena kamu telah menyetujui taruhan maka kamu harus menerima kerugiannya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat pergi begitu saja?" Penatua Huang berhenti di langkahnya dan berbalik menghadap Guru Oyun. Dia kemudian menjawab dengan suara dingin, "Gadisku, biarkan orang tua ini memberimu nasihat. Perlakukan dirimu dengan meninggalkan secercah cahaya untuk orang lain dan kamu akan bertemu dengan kebaikan di masa depan. Jangan berdebat sampai mati, ada beberapa orang yang tidak boleh diprovokasi. Bukan ungkapan yang buruk, berperilakulah dengan meninggalkan secercah cahaya untuk orang lain dan kamu akan bertemu dengan kebaikan di masa depan." Guru Oyun mengelus dagunya dan tersenyum. "Sayangnya aku tidak pernah berpikir untuk bertemu kamu lagi di masa depan, sehingga tidak perlu bagiku untuk meninggalkan secercah cahaya ini." Ekspresi Penatua Huang berubah pucat karena marah. Api kemarahan menari-nari di dalam pupilnya yang berlumpur. Sudah berapa tahun sejak seseorang yang lebih muda berani berbicara kepadaku dengan cara seperti itu? Bagus. Ini sangat bagus. Jika wanita bernama Guru Oyun tidak mati di sini hari ini, mulai sekarang aku tidak akan punya tempat untuk bergaul di daratan lagi. Guru Oyun, kamu pasti pengganggu yang tak tertahankan. Jika kamu tidak menggunakan skema yang tidak bermoral seperti itu untuk menipu kami, apakah kami akan menyetujui taruhannya? Karena aku di sini, aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh putriku. Dia mengangkat fitur tuanya dan menyapu pandangannya dengan arogan ke setiap wajah di kerumunan. Nada suaranya sombong tak terkira dan didorong oleh suasana dominasi. Guru Oyun, yang berdiri di samping Xia Linyu tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia tepat di sebelah Huang Feifei. Tanpa peringatan apapun dia membanting tangannya dengan keras ke dada Huang Feifei. Sebuah kekuatan yang kuat meledak ke dalam tubuhnya dengan benturan keras, mematahkan semua tendonnya. Huang Feifei meludahkan seteguk darah dan mundur ke belakang sebelum ambruk dengan lemah ke tanah. Pipinya yang awalnya kemerahan sekarang benar-benar putih seolah-olah dia baru saja kehilangan banyak darah. Feier. Bola mata Penatua Huang hampir terbelah saat melihat tubuh Huang Feifei di tanah. Kemarahan yang berapi-api meledak di dalam dirinya dengan keras saat dia mengabaikan yang lainnya dan langsung menyerang Guru Oyun. "Gadis terkutuk, kamu berani menyakiti putriku. Aku akan membuatmu membayar ini dengan nyawamu." Beberapa murid sekte kedokteran lain yang perlahan-lahan ditarik ke tempat kejadian menyaksikan ini tidak bisa menahan napas. Penatua Huang terlalu tak tahu malu. Mereka jelas telah kalah taruhan dan tidak hanya mereka tidak merasa menyesal, mereka telah mengubah rasa malu menjadi kemarahan dan sekarang mencoba untuk membunuh orang lain. Namun demikian, jika bukan karena fakta bahwa pasangan ayah dan anak Huang memiliki dukungan yang kuat di belakang layar, mereka tidak akan pernah memiliki keberanian untuk bertindak dengan kurang ajar seperti itu.
Penatua Huang, apa yang kamu coba lakukan? Gao Lin awalnya dikejutkan oleh serangan mendadak Guru Ouyun. Ketika dia akhirnya sadar kembali, dia melihat Penatua Huang menyerbu ke arah sosok Guru Ouyun dan ekspresinya berubah drastis saat dia berteriak. "Berhenti di sana!" Namun Penatua Huang tampaknya tidak mendengar perintah Gao Lin sama sekali. Pada saat ini hanya ada satu hal di pikirannya, itu untuk membunuh wanita di depannya dan membalaskan dendam putrinya yang malang. Ekspresi Guru Ouyun tetap sama meskipun dihadapkan dengan aura ganas Penatua Huang. Matanya yang tenang seperti air danau yang tenang tanpa tanda-tanda riak sama sekali. Tak lama setelah itu, kerumunan menyaksikan saat dia perlahan memanggil sebuah nama. Qi. Begitu nama itu meluncur dari lidahnya, nyala api yang tak berujung keluar dari dirinya dan membentuk badai yang berapi-api. Dengan dentuman keras, kobaran api yang menyala-nyala menyerbu ke arah Penatua Huang dan melemparkannya keluar. Penatua Huang jatuh dengan keras ke tanah. Dia kemudian menatap kaget pada api yang tumbuh di langit. Bukan hanya Penatua Huang yang bereaksi seperti ini, semua orang juga terkejut. Mereka sangat ingin mengetahui apa api aneh itu yang bahkan tertinggi bela diri seperti Penatua Huang tidak dapat membalasnya. Hanya manusia kecil yang bahkan tidak cukup besar untuk menampung ruang di antara Tuan Vermilion Bird, namun kamu memiliki keberanian untuk bertindak dengan arogansi seperti itu. Sekarang aku akan menunjukkan kepadamu apa arti kesombongan sejati. Sosok merah besar turun dari langit. Mata merahnya yang berapi-api dipenuhi dengan penghinaan dan penghinaan serta kesombongan yang tak terbantahkan. Namun hal yang paling mengejutkan dari semuanya adalah orang yang telah memanipulasi api dan melukai Penatua Huang sebenarnya hanya seorang lolita kecil yang baru berusia beberapa tahun. Tidak ada yang mengira bahwa hal kecil yang menggemaskan di hadapan mereka ini akan mengucapkan kata-kata sombong dan arogan seperti itu kepada dunia. Serius, perbedaannya terlalu besar. Binatang spiritual. Gao Lin menatap Guru Ouyun dengan kaget sebelum dia terdiam. Jika aku tidak salah dengar, gadis Gu itu memanggil lolita kecil itu sebagai Qi. Qi, ini adalah nama sebenarnya dari Vermilion Bird, anggota dari 4 binatang ilahi. Apa yang dilakukan binatang ilahi? Vermilion Bird di tangannya, dia juga mengakui dia sebagai tuannya. Sebenarnya Qi tidak seperti binatang spiritual lainnya. Binatang spiritual lainnya telah dengan sukarela membentuk kontrak dengan Guru Ouyun, tetapi Qi telah dipaksa untuk melakukannya oleh saudara-saudaranya sendiri. Namun dia juga tidak punya banyak pilihan, dia harus membuat kontrak agar dia bisa terus bersama teman-temannya. Selain itu, Zixi Phoenix ilahi kuno juga adalah binatang spiritual terkontrak milik Guru Ouyun. Mengikutinya tidak akan memalukan bagi Vermilion Bird. Apa? Lolita kecil ini adalah binatang spiritual. Mungkinkah binatang spiritual ini berada di peringkat tertinggi bela diri? Surga? Binatang spiritual tertinggi bela diri yang merupakan lolita kecil yang menggemaskan seperti ini. Aku ingin satu juga. Semua orang terkejut ketika mereka semua mendengar kata-kata Gao Lin, tetapi kebanyakan dari mereka dipenuhi dengan kecemburuan dan kecemburuan. Meskipun wanita ini telah mengalahkan Huang Feifei, dia adalah kehormatan bela diri tingkat tinggi paling banyak. Kalau tidak, dia tidak akan mampu melawan Penatua Huang.
Namun demikian, jika dia adalah kehormatan bela diri tingkat tinggi, mengapa dia memiliki kontrak dengan binatang spiritual tingkat tertinggi bela diri? Bukankah dia terlalu beruntung? Penatua Huang mengepalkan tinjunya dan tatapan jahatnya cukup untuk mengukir rongga di wajah Guru Oyun. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan kalah begitu mengerikan dan membuat keadaan menjadi lebih buruk di tangan gadis berusia 20 tahun. Apalagi gadis kecil ini juga baru saja melukai putri kesayangannya. Penatua Huang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Senyumnya penuh cemoohan dan mereka yang melihat Guru Oyun merasa kasihan padanya. Guru Oyun, kamu punya nyali juga, sayangnya bahkan aku tidak bisa dibandingkan denganmu. Jadi bagaimana jika kamu kuat, di hadapan kekuatan yang begitu besar di kota pertama, kamu hanya sekecil semut dan akan diinjak-injak dengan mudah. Percayalah, hanya dalam beberapa hari, kamu akan menjadi korban jiwa di bawah pedang para pembudidaya kota pertama. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Betul sekali, hanya dalam 2 hari lagi para pembudidaya dari kota pertama akan tiba. Pada saat itu aliansiku dengan kota pertama akan menggulingkan sekte kedokteran, dan wanita ini yang dilindungi oleh Gao Lin tidak akan lolos dari kematian. Siapapun yang melawanku harus membayar harga yang mengerikan. Guru Oyun mengangkat bahunya dan tersenyum. Meskipun benar bahwa aku tidak bisa mengalahkan para pembudidaya di kota pertama, aku juga tidak takut pada mereka. Setiap musuh yang kuat adalah batu loncatanku menuju kebesaran. Jadi bagaimana jika itu adalah kota pertama? Jika aku pernah menjadi takut pada sebuah organisasi, aku tidak akan pernah bisa mengalami segala bentuk pertumbuhan selama sisa hidupku. Murid sekte kedokteran merasakan pencerahan ketika mereka mendengar kata-katanya. Mereka semua pernah menghadapi situasi serupa di beberapa titik dan mereka akan melarikan diri jika menghadapi musuh yang terlalu kuat. Tak satu pun dari mereka pernah menggunakan ini sebagai motivasi untuk menjadi lebih baik. Jika seseorang tidak lagi memiliki musuh, tingkat kekuatan mereka akan tetap terhenti selama sisa hidup mereka. Tidak ada yang perlu ditakuti ketika seseorang menghadapi musuh yang kuat, itu semua tergantung pada pilihan Anda. Penatua Huang, apakah kamu tidak merasa malu? Gao Lin mencibir dan cahaya kebencian melintas di wajahnya yang sudah tua. Kalian berdua yang paling bersalah dalam masalah ini. Kamu salah menuduh gadis Gu. Gadis Gu telah memberikan bukti namun kamu masih tidak mengakui kekalahan. Kekuatan Huang Feifei sekarang terputus dan ini sesuai dengan kesepakatan yang dibuat selama taruhan. Kejahatan apa yang telah dilakukan gadis Gu sehingga kamu ingin dia mati? Senyum Penatua Huang memancarkan cahaya yang menakutkan dan tatapannya dipenuhi dengan kebencian. Gao Lin, kamu mungkin telah berperilaku cerdas sepanjang hidupmu, tetapi kamu menjadi ceroboh saat ini. Kamu mungkin melindunginya sekarang, tetapi cepat atau lambat, kamu akan membayar harga untuk pilihanmu hari ini. Begitu Penatua Huang mengatakan bagiannya, dia perlahan bangkit dan berjalan menuju Huang Feifei. Dia menjemputnya sebelum menuju ke arah halaman sesepuh. Apakah kamu mencoba untuk melarikan diri? Fitur kerubik Vermilion Bird perlahan menyala dengan api kemarahan yang berputar dengan marah dari dalam dirinya, memancarkan panas yang menyengat. Aku belum memberimu izin untuk pergi, siapa yang memintamu pergi?
Cara bicaranya penuh dengan dominasi tetapi suaranya lembut dan awet muda. Kedengarannya seperti seseorang yang sengaja membuat ulah. Namun tidak ada yang berani berasumsi bahwa Vermilion Bird hanya membuat ulah kekanak-kanakan. Semua orang tahu bahwa jika Penatua Huang mengambil langkah lain, Lolita kecil ini pasti akan membakarnya sampai abunya tidak tersisa. Benar saja, Penatua Huang tidak berani menggerakkan otot ketika dia mendengar suaranya. Dia menekan amarah yang membara di dalam hatinya, berbalik dan bertanya. Guru Woyun telah mengubah putriku menjadi tidak berguna, apalagi yang kamu inginkan? Bersujud dan minta maaf, atau tinggalkan salah satu tanganmu. Vermilion Bird kecil mengangkat alisnya yang berapi-api dan menuntut dengan suara yang mendominasi. Ini adalah perintah dari Tuan Zixi. Jika orang-orang ini tidak bersujud kepada Tuan dan mengakui kejahatan mereka, jangan biarkan mereka pergi. Dia tidak berani menentang perintah Tuan Zixi. Kamu. Penatua Huang sangat marah sehingga dia berada di ambang kegilaan. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak bisa mengalahkan Lolita kecil itu, dia tidak akan pernah mentolerir ini. Dia akan membuat wajah kecilnya yang menggemaskan mekar sejak lama. Kamu terlalu banyak bicara. Vermilion Bird kecil tertawa dingin. Dengan lambaian tangan mungilnya, dia mengirimkan semburan api ke arah Penatua Huang. Itu menyalakan pakaiannya dengan suara mendesing dan segera menyelimuti seluruh lengannya. Penatua Huang sekarang pucat pasi karena terkejut. Dia buru-buru melemparkan Huang Feifei ke tanah dan dengan cepat merobek lengan bajunya. Namun api sudah menyala dengan kuat. Dan bahkan setelah dia merobek lengan bajunya, dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Tolong aku, salah satu dari kalian, tolong bantu aku. Dia dengan cepat berbalik ke arah murid sekte kedokteran dan berteriak saat wajahnya berubah kesakitan. Reaksi murid sekte kedokteran sedikit tertunda. Tetapi pada akhirnya dia pergi ke Penatua Huang dan menginjak lengannya dengan keras. Meskipun begitu, dia tidak bisa memadamkan api tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Kamu dapat berhenti membuang-buang energimu. Bagaimana apiku bisa dipadamkan oleh manusia tidak penting sepertimu? Jika aku mengizinkanmu untuk memadamkannya, aku tidak akan bisa bersosialisasi di dunia binatang spiritual lagi. Itu akan terlalu memalukan. Vermilion Bird memutar matanya dan memandang sikap Penatua Huang dengan jijik. Dia kemudian menarik bangku, duduk dan tersenyum ketika dia mengamati Penatua Huang yang lengannya perlahan berubah bentuk. Jika kamu masih menginginkan lengan itu, sebaiknya kamu datang untuk bersujud dan meminta maaf kepada tuanku dan saudara tuanku. Selanjutnya aku ingin kamu menuliskan dosamu karena menuduh tuanku secara salah dan menempelkannya di pintu sekte kedokteran, sehingga siapapun yang lewat dapat melihat bagaimana Penatua Huang memfitnah tamu sekte kedokteran. Tuan Sekte. Penatua Huang bahkan tidak melihat Vermilion Bird kecil. Dia berbalik ke arah Gao Lin dan berkata, Anda bersedia membiarkan orang-orang ini menggertak anggota sekte kedokteran? Apakah Anda tidak takut mengecewakan murid-murid Anda? Gao Lin mengerutkan alisnya dan berbalik ke arah Penatua Huang dengan kesal. Kamulah yang bersalah sehingga kamu bisa mengetahuinya sendiri. Sejujurnya wanita kecil berbaju merah itu sangat kuat. Dia setidaknya lebih kuat dariku.
aku tidak ingin kehilangan seluruh sekte kedokteran demi kamu. Apa? Penatua Huang terkejut ketika dia mendengar ini, bahkan orang-orang di sekitarnya tercengang. Tuan Sekte adalah pembudidaya nomor 1 di sekte kedokteran dan bahkan dia bukan tandingan Vermilion Bard. Keberadaan mengerikan macam apa yang dimiliki Lolita kecil ini. Penatua Huang mengerti bahwa jika dia tidak mendengarkan tuntutan Vermilion Bard kecil hari ini, lengannya akan segera berubah menjadi abu. Pada akhirnya dia berbalik dan perlahan mendekati Guru Oyun dan Xia Linyu. Cepat, minta maaf dan tulis surat pengakuanmu. Vermilion Bard kecil menyilangkan kakinya saat dia tersenyum dan berkata, "Jika kamu menunda lebih lama, aku tidak dapat menjamin apakah kamu masih dapat mempertahankan lenganmu. Tentu saja, jika kamu tidak berniat membela putrimu setelah Tuan melumpuhkannya, aku mungkin akan menyelamatkanmu. Tetapi kamu kemudian bersikeras untuk membunuh tuanku. Aku akan memutuskan lengan manapun yang kamu pikirkan untuk digunakan melawan tuanku." Penatua Huang mengepalkan tinjunya saat hatinya dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian yang tak berkesudahan. Namun dia kemudian mengambil napas dalam-dalam, dan di depan mata semua orang, berlutut di depan Guru Oyun. "Nona Gu, kali ini adalah kesalahan Feier dan kesalahanku karena tidak bersikap tegas padanya. Tolong Nona Gu, lepaskan kami." Ini adalah pertama kalinya dia mengaku bahwa dia terlalu lunak dalam hal membesarkannya. Namun pengakuannya telah dibuat dalam keadaan terpaksa sehingga orang dapat dengan mudah membayangkan kesedihan di hati Penatua Huang. "Kamu, siapa namamu?" Vermilion Bard kecil itu menoleh ke arah Gao Lin sambil mengangkat alisnya dan berkata, "Ambilkan secarik kertas agar si kentut tua ini bisa memberitahu dunia tentang bagaimana dia menjebak tuanku dalam pengakuan tertulis. Pasangan ayah dan anak ini telah berani merancang skema besar untuk tuanku, jadi aku harus memastikan bahwa mereka menderita kekalahan total dan jatuh dari kasih karunia." Saat dia berbicara, Huang Feifei yang terbaring di tanah gemetar. Dia menurunkan kelopak matanya dan menyembunyikan kebencian dan kebencian yang mendalam di matanya. Kekalahan total dan jatuh dari kasih karunia, ini adalah takdir yang dia inginkan untuk Guru Oyun, tapi dia malah harus menderita. Jika pria itu mengetahui apa yang telah aku lakukan, apakah dia masih akan menerimaku? Hati Huang Feifei terasa sakit ketika dia memikirkan fitur Zuo Shangchen yang nakal dan tak tertandingi dan dia mengepalkan tinjunya yang halus. Matanya seperti belati yang telah dicelupkan ke dalam racun. Tatapannya benar-benar menakutkan. "Guru Oyun, ini semua salahmu. Kamu telah menghancurkan nama baik dan kebahagiaanku. Aku, Huang Feifei, dengan ini bersumpah bahwa jika aku tidak membunuhmu, aku tidak bisa lagi dianggap manusia."